dananya nasabah dikelola oleh bank. Okay. Jadi nanti ada hasil pengelolaannya gitu. Hasil pengelolaannya ini yang sebagian buat bank, sebagian buat nasabah. Kita sebutnya bagi hasil. Kira-kira kita juga bisa nggak sih di bulan ini tuh financial reset juga gitu. Pokoknya Ramadan selesai, duit masih ada gitu loh. Nah, kalau memang kita punya pendapatan, be mindful kita mengeluarkannya sebetulnya untuk apa? Agar tetap berkah, jadi kan dananya juga perlu dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa sih kesalahan klasik yang kita nggak sadari itu bisa bikin kantong kita bocor gitu? Halo K-Zoners, balik lagi di Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting. Dan kali ini karena momennya bulan Ramadan, pasti ibu-ibu atau ladies di luar sana sudah terima THR, double gaji malah ya, dapat Februari, dapat juga Maret. Lantas gimana ya caranya kita bisa mengatur keuangan ini supaya nggak habis dalam 1 bulan? Kita akan ngobrol bareng dengan Kak Nur Fajriah Rahma, Head of Syariah Digital Funding at Bank Jago. Tangan dong. Bagaimana puasanya Mbak hari ini? Alhamdulillah. Lancar. Lancar, mudah-mudahan sampai sore, sampai buka puasa tetap Betul. lancar. Tapi ini ya, puasa tuh selalu ngangenin ya katanya ya? Iya, nuansanya. Nuansanya. Gitu ya. War takjil juga sering nggak? Apa ini nggak bisa karena masih kerja? War takjilnya seru, terawihnya juga seru, sahurnya juga seru, Gitu. semuanya seru deh. Momen-momen yang paling ini ya, kalau bagi teman-teman muslim tuh ditunggu-tunggu gitu kan, Iya. walaupun harus menahan haus dan lapar. Oke, Kak Nur, ini gimana ceritanya mengawali karir di dunia teknologi ya, terus tiba-tiba ini switching ke finansial gitu? Iya. Jadi awalnya memang saya dari kuliah tuh bidangnya teknologi gitu ya. Saya kuliahnya tuh teknik informatika dulu. Jadi setelah selesai kuliah sampai beberapa tahun lah ya setelah selesai kuliah itu memang bidangnya fokus di teknologi. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir memang bank digital mulai bermunculan ya sebetulnya. Iya, jadi memang apa ya, bukan kepindahan sih, bukan hijrah ya sebetulnya. Tapi lebih memang meluas. memperluas, iya betul. Memperluas dari yang tadinya memang teknologi di industri yang lain gitu. Kemudian kita sekarang adanya di teknologi yang di perbankan. Ya. Dan kebetulan memang karena dari dulu saya punya ketertarikan di bidang perbankan yang syariah. Dan kebetulan banget waktu itu Bank Jago lagi mencari orang-orang di bidang syariah gitu ya, untuk ditempatkan di bidang syariah. Kemudian ya udah saya join deh. Masih nyari nggak Mbak kira-kira? Boleh nanti ya, nanti kita coba tanyakan ya, nanti profil-profil yang ada di Perspektif ini gitu. Cocok atau enggak gitu. Karena biasanya kan turning kalau habis lebaran itu tinggi. Iya. Loh, tiba-tiba gitu kan. Oh, iya juga. Oke. Ngomongin tentang perbankan, saya tuh masih kurang paham bedanya mungkin perbankan konvensional sama syariah itu apa sih? Iya. Jadi sebetulnya kalau secara kapabilitas, kalau kita bilang fitur gitu, atau mandatnya sebenarnya mirip-mirip gitu. Karena kan mandat yang diberikan ke perbankan itu kan kita menerima atau menyimpan gitu ya, dana yang disimpan oleh nasabah di bank, kemudian dana ini kita salurkan ke yang membutuhkan pembiayaan, atau kalau di bank konvensional biasanya disebutnya pinjaman gitu. Nah, bedanya utamanya antara perbankan konvensional dan perbankan syariah itu tuh sebetulnya kalau perbankan syariah kita mengelola dananya secara syariah. Jadi kalau yang di konvensional sebetulnya kan prinsip utamanya ada yang disebut sebagai bunga atau interest gitu. Kalau di perbankan syariah kita tidak boleh memberikan bunga atau interest gitu. Jadi dananya harus dikelola sehingga ada hasilnya yang diterima oleh bank. Hasil ini yang dibagi hasilkan lagi ke nasabah. Gitu. Kerja bareng gitu ya, Pak? Kerja bareng, lebih ke dananya nasabah dikelola oleh bank. Jadi nanti ada hasil pengelolaannya gitu. Hasil pengelolaannya ini yang sebagian buat bank, sebagian buat nasabah. Kita sebutnya bagi hasil. Atau kalau di bahasa Inggris biasanya disebutnya profit sharing. Profit gitu. sharing, lebih bisnis banget nih. Bisnis banget kalau misalkan kita ngomongin itu. Jadi ada istilah bagi hasil di situ dari pengelolaan dana yang diterima oleh nasabah gitu. Nah, kemudian untuk yang syariah sendiri karena dia dikelola sebetulnya dengan prinsip-prinsip syariah, di setiap produknya itu tuh ada akad-akad syariahnya. Jadi kalau di Bank
jago, kita di tabungannya itu kita pakai akad namanya wadiyah yaddomanah gitu. Jadi di situ dananya nasabah dititipkan kepada bank, kemudian nanti sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dananya itu nanti bisa diambil gitu. Itu untuk yang akad tabungan. Nah, untuk yang deposito itu kita pakai akadnya namanya mudharabah mutlaqah. Jadi itu sebetulnya akad itu memungkinkan bank untuk mengelola dananya nasabah dan membagi hasilnya nanti ke nasabah. Jadi nasabah juga dapat return gitu sebetulnya dari hasil pengelolaan dana di deposito tersebut. Kalau yang aku sering dengar tuh kalau perbankan syariah itu ini ya menghindari riba gitu bahasanya ya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Tapi kalau di Bank Jago Syariah sendiri ini itu apa sih keunggulannya? Iya, jadi kalau di Jago Syariah sebetulnya kan kita tuh ada namanya tuh pocket gitu. Pocket atau kantong. Betul ya, kantong. Kalau zaman dulu gitu, orang kan kalau do budgeting, melakukan budgeting gitu, itu pakai amplop-amplop ya. Iya, malah pakai buku itu nggak sih per lembar? Iya, bisa. Gitu. Amplopnya kan juga ada yang macam-macam ya. Ada yang amplopnya satuan. Jadi misalkan satu amplop untuk transport, satu amplop untuk sekolah anak. Oh, oke. Satu amplop, nih karena mau lebaran ya, untuk mudik lebaran gitu. Tapi ada juga yang amplopnya tuh amplop akordeon. Jadi kalau di toko buku, itu ada amplop yang plastik yang ada selipan-selipannya itu tuh yang banyak. Yang kalau dibuka dia jadi banyak. Ada banyak apa namanya slot-slotnya itu ya gitu. Itu aku nggak cocok tuh kayak gitu tuh. kayak merasa wah duit banyak banget gitu kan. Jadi kayak pengen keluar terus gitu kan karena lebih dekat ibaratnya gitu kan. Terus jadi ada juga yang sebenarnya banyak yang pakai itu sebetulnya di banyak daerah-daerah juga amplopnya benar-benar terpisah. Jadi di saat kita memang butuh untuk transport kita akan ambil amplop yang untuk transport. Kita butuh lagi amplop tadi mau mudik kita akan ambil amplop yang mudik karena kita sudah alokasikan dananya gitu. Nah, behavior ini nih di masyarakat itu yang diadaptasi oleh Jago Syariah untuk kita bikin kantong-kantong atau pocket-pocket tadi secara digital gitu. Dalam satu akun ya. Dalam satu akun. Jadi kalau misalkan download gitu si aplikasi Jagonya, nanti register sebagai Jago Syariah, nanti di dalamnya tuh setiap nasabah bisa langsung bikin pocket-pocketnya. Jadi, menarik. Iya, lebih simpel. Iya, jadi itu untuk membantu pengelolaan keuangan atau budgeting dari setiap nasabah. Oh gitu. Seperti itu. Kalau dulu tuh aku sih masih pakai cara yang punya banget beberapa akun bank. Terus ini untuk ini. Ternyata kalau habis ini transfer ke sini, ini transfer ke sini. Kalau di kantong-kantong ini kalau seandainya kantong lifestyle aku udah habis, itu berarti aku udah nggak bisa pakai ya. Tergantung. Oh gitu. Transfer kembali lagi. Oke. Sebetulnya tadi satu ini kantong-kantong ini tuh membantu untuk budgeting, untuk pengelolaan gitu. Tapi apakah mau transfer dari satu rekening ke rekening yang lain balik lagi ke kontrol diri kita ya. Jadi kita juga tetap perlu mindful sebetulnya untuk pengelolaan keuangan tadi gitu. Ini dimudahkan untuk mengelola, bukan dimudahkan untuk menghabiskan gitu kan. Jadi harus begitu. Tapi kalau menurut Kak Nur sendiri, apa sih yang membuat biasanya di bulan Ramadan itu kita tuh overspending? Niatnya udah tadi mungkin udah dikantong-kantongin, tapi ternyata malah jadi tetap over gitu. Iya, sebetulnya balik lagi ke perencanaan tadi ya, ke perencanaannya di awal gitu. Sebetulnya apakah kita memang sudah mengalokasikan tadi dana-dananya sesuai dengan satu kebutuhannya kita dulu gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh Ramadan aja kalian ya, mumpung lagi bulan Ramadan kan gitu. Jadi misalkan biasanya nih idealnya dilakukan sebelum Ramadan, tapi kan better late than never ya. Jadi berhubung udah masuk Ramadan nggak apa-apa nih kalau mau dimulai sekarang juga gitu. Jadi misalkan kita alokasikan dana untuk apa sih yang biasanya banyak tuh bukber gitu ya. Bukber, terus ini apa sih? Amplop silaturahmi, iya angpau lebaran gitu ya, gitu itu bisa gitu. Atau sebenarnya memang untuk hari-hari, jadi untuk memang sahur dan buka puasa sehari-hari gitu. Kemudian banyak juga misalkan kantong untuk zakat sedekah gitu. Ada lagi sebetulnya satu kantong lagi itu bisa dipakai untuk biasanya tuh ini infal ART. Oh iya, karena ART mudik ya. Dan itu 2 kali lipat lebih mahal kadang. Betul. Iya. Betul. Jadi memang pengeluaran di bulan Ramadan dan Lebaran itu memang banyak. Itu dulu tuh yang perlu kita sadari gitu ya. Jadi kok banyak banget, lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Memang nature-nya seperti itu gitu. Tinggal di mana kita melihat
batasannya di mana nih gitu. Mana yang memang banyak karena butuh. Misalkan kalau infal ART ya memang butuh gitu kan. Kalau memang kita perlu mengeluarkan lebih di situ, ya sudah mau, gitu ya, kan, daripada mau gitu. ribet bawa anak ke kantor kerja kan. Iya, malah nggak jadi kerja, gitu kan. Nanti itu satu gitu. Kemudian misalkan mudik, tiket segala macam juga mahal. Terus belum lagi biasanya kita bawa oleh-oleh gitu kan ya, gitu. Di saat memang itu yang dibutuhkan buat Ramadan dan Lebaran, ya udah gitu. Nah, cobaannya nih biasanya adalah di saat kita ke mall. Atau kita scrolling marketplace gitu ya. Ini mumpung Ramadan nih gitu kan. Iya, dan sebetulnya juga merchant-merchant dan juga brand-brand di luaran sana juga di saat momen Ramadan Lebaran ini juga mereka melihat ini momen yang pas untuk mereka mengeluarkan series baru gitu kan semuanya. Ada aja gebrakannya gitu. Kitanya udah nahan gitu kan. Iya. Nah, itu juga jadinya kuncinya balik lagi ke being mindful tadi sih gitu. Apakah memang hal-hal itu kita butuhkan atau sebetulnya memang kita mau nampak lebih aja gitu di momen-momen itu gitu. Itu kita sendiri ya sebenarnya jadinya yang tahu. Iya sih, karena THR tuh sebenarnya bonus sih berarti gitu kan dari perusahaan. Kalau emang bisa buat ditabung ya lebih baik, tapi kalau memang harus habis di bulan Ramadan itu ya setidaknya tadi itu mindful penggunaannya dan memang sesuai kebutuhan. Tapi kalau ngomongin Ramadan itu kan sebenarnya spiritual reset ya, orang menjadi lebih baik dengan tadi berpuasa gitu. Kalau dari cerita-cerita ini, kira-kira kita juga bisa nggak sih di bulan ini tuh financial reset juga gitu. Pokoknya Ramadan selesai, duit masih ada gitu loh. Nah, kayak gimana ya? Apalagi ibu-ibu kayak saya gitu kan, maunya beli ini, beli itu, kayak gitu. Gimana nih, Pak? Iya. Ini menarik sih yang buat financial reset ini. Karena tadi di bulan Ramadan ini tadi biasanya dapat THR gitu kan ya. Jadi income kita jauh lebih besar gitu daripada yang biasanya. Tapi tadi di sisi lain pengeluaran juga sebenarnya lebih besar juga. Jadi sebetulnya kemungkinannya ada dua nih gitu. Apakah ada dari selisih pengeluaran yang lebih besar dan pemasukan yang lebih besar ini, apakah ada selisih gitu. Di saat ada selisih, ini juga waktunya kita untuk memikirkan kembali prioritas kita sebetulnya mau dialokasikan untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman ngobrolin tentang cash flow bulanan, mudah-mudahan yang biasanya nih gaji kita yang biasanya mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan masih ada gitu. Kemudian ini ada namanya cash flow tahunan kan untuk Ramadan dan Lebaran ini gitu. Kita pakai juga dari income tahunan. THR kan juga 1 tahun sekali gitu. Itu juga mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan masih ada selisihnya gitu. Nah, di saat ada selisihnya ini di saat kita juga meriset kembali ya, mempertimbangkan kembali prioritas kita. Ini mau kita alokasikan untuk apa gitu. Apakah memang ini nih kita bisa mempercepat tabungan untuk nantinya beli rumah gitu. Bisa kan gitu. Atau kalau misalkan teman-teman nih nasabah syariah tuh ada beberapa, saya pengen kelebihan ini sebenarnya untuk ngeberangkatin orang tua saya naik haji gitu. Atau saya dan suami mau berangkat umroh gitu. Itu juga tujuan-tujuan yang bisa kita evaluasi kan, betul ya. Jadi dibuat skala prioritas dalam pengelolaan keuangan itu. Apalagi kalau kita lihat bulan itu agak mepet, 25 gajian, terus nanti beberapa minggu kemudian THR. Lalu gajian lagi gitu. Jangan sampai kita merasa kayak wah tiba-tiba bergelimang harta terus keluar terus malah habis. Kalau dari kacamata Mbak Nur sendiri, apa sih biasanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan khususnya di momen-momen THR ini yang perlu kita hindari? Selain tadi mungkin kita jadi overspending, mungkin kita nggak sadar sebenarnya itu wah ini harus dihindari nih kayak gitu. Iya. Mungkin nyambung lagi ke yang barusan juga ya. Tadi common pitfall gitu ke yang financial reset ya tadi. Financial reset gitu. Ada satu sebetulnya aspek yang tadi kita belum sempat bahas juga gitu. Itu adalah seputaran zakat dan sedekah. Iya. Jadi zakat mal itu kan memang perlu dikeluarkan gitu ya sebetulnya oleh umat muslim, dan banyak sebetulnya yang mengeluarkan zakat mal itu tuh di saat Ramadan. Nah, ini juga satu hal yang kalau misalkan tahu-tahu kita mengeluarkan banyak di bulan Ramadan, itu juga biasanya orang kaget gitu. Jadi ini untuk satu planning yang pas gitu untuk merencanakan zakat mal itu juga jadi penting. Jadi di saat akhirnya kita bulan Ramadan udah tinggal kita keluarin aja gitu. Jadi nggak perlu lagi
waduh banyak banget nih, harus bayar sedekah, harus bayar zakat mal, perlu mudik juga, perlu apa? Ya udah deh nggak usah bayar zakat gitu. Oh, itu juga wajib kan ya? iya, itu juga takutnya jadi satu kemungkinan skenario yang terjadi gitu. Itu tadi satu gitu. Dan yang kedua sebetulnya balik lagi ke being mindful tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita memang tidak menekankan sebetulnya tadi mindfulness di dalam pengelolaan keuangan, jadinya kita juga jadi ngeblur ya mana sebenarnya yang ingin, mana sebenarnya yang butuh gitu. Iya, nggak bisa begitu bedain keinginan atau kebutuhan gitu kan. Tadi pengen banget punya handphone, tapi zakat belum, lebih milih handphone, salah banget gitu kan. Tapi tadi balik lagi ke apa sih kesalahan klasik yang kita nggak sadari itu bisa bikin kantong kita bocor gitu. Kantong bocor nih ya sebetulnya. Tadi satu sebenarnya balik lagi ke arah budgeting tadi sih sebetulnya. Jadi di saat budgeting tadi kan kalau misalkan kita tadi nggak sadar ya sebetulnya mana yang ingin dan mana yang butuh gitu. Jadinya keinginan ini nih kita bocor terus ya. Bocor terus. jadi tadi kantong-kantong yang dari yang kantong-kantong butuh itu tuh tadi kita jadi alih fungsikan ke sebenarnya ke hal-hal yang ingin gitu. Itu juga agak bikin deg-degan sih biasanya gitu. Tapi sebenarnya ngomongin soal perbankan syariah itu kan bukan cuma soal untung rugi tapi juga keberkahan gitu kan. Gimana sih kita di era yang saat ini mungkin serba mahal, lalu juga apa sih yang nggak butuh uang ibarat gitu kan, bisa melihat uang tuh sebagai berkah jangka panjang kita gitu. Mungkin kita breakdown dulu nih sebenarnya berkah tuh apa gitu ya sebetulnya. Kalau misalkan ngomongin berkah sebetulnya beberapa aspek. Yang pertama kita perlu dapetin uangnya dengan halal gitu ya, dengan cara yang baik lah sebetulnya. Itu satu gitu. Kemudian yang kedua, pengelolaan dananya itu juga dilakukan dengan halal gitu. Di sini sebenarnya di mana Jago Syariah bisa membantu ya gitu untuk mengelola keuangan secara halal dan sehingga nanti dananya juga bisa berkah gitu. Dan yang ketiga, dananya bermanfaat di jalan kebaikan gitu sebetulnya. Jadi beberapa orang tuh ada yang suka nanya, sebenarnya boleh nggak sih kita tuh secara syariah menyimpan harta? Apakah sebenarnya jangan-jangan hartanya itu buat disedekahin aja semuanya gitu? Menyimpan harta, oke. Iya, menyimpan harta. Nah, iya. Apakah sebenarnya jangan hartanya tuh semua disedekahin aja gitu? Mungkin jawaban simpelnya, haji itu kan wajib ya. Iya. Dan untuk yang mampu untuk gitu. Yang mampu. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan haji, ya harus ada dananya ya. Berarti harus punya uang gitu. Itu dulu gitu. Basicnya iya. Dan itu juga jadi satu alasan sebetulnya mengelola keuangan, bahkan dalam syariah gitu ya sebetulnya mengelola keuangan, menyimpan dana gitu untuk tujuan yang baik itu tuh memang diperbolehkan gitu sebetulnya. Dan menariknya walaupun mungkin namanya syariah ini tuh tidak terkotak-kotakan untuk teman-teman beragama muslim, tapi lebih ke umum juga bisa ya? Bisa. Sebetulnya banyak produk-produk yang di luaran sana gitu, itu tuh tidak spesifik dibuat sebetulnya untuk nasabah yang muslim. Ini sebetulnya semua berlaku umum, baik tabungannya, baik depositonya gitu. Kalau sekarang mungkin contoh yang agak di luar Jago Syariah, contohnya tuh sekarang tuh adalah sukuk SBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan gitu ya, sukuk tabungan, sukuk retail gitu. Itu tuh sepengetahuan saya banyak banget di luaran sana yang mensubscribe sukuk itu gitu, tapi sebetulnya dia bukan muslim gitu. Jadi very common karena memang return yang diberikan gitu oleh produk sukuk itu tuh memang bagus gitu. Nah, berlaku hal yang sama sebetulnya untuk produk-produk perbankan juga gitu. Produk-produk perbankan juga sebetulnya baik dari fiturnya, baik dari kapabilitasnya, baik dari returnnya, di saat itu merupakan hal yang dianggap menarik gitu untuk nasabah secara umum, itu juga bisa diambil. Tapi tadi ya tujuannya adalah untuk kalaupun bisnis juga bisnis yang halal gitu ya. Iya, nggak bisa tiba-tiba kalian ngida-ngida yang aneh-aneh, pasti nggak masuk konsep syariah tadi itu kan, karena ibaratnya ada nilai-nilai Islami yang juga terkandung dalam perbankan ini begitu. Iya, menarik.
Jadi tadi kalau ngomongin tentang industrinya, sebetulnya kan tadi dana yang dititipkan oleh nasabah ke Jago Syariah itu kan dikelola gitu ya oleh bank. Nah itu juga Jago Syariah perlu memastikan bahwa pengelolaannya baik secara industri maupun caranya itu memang sesuai prinsip-prinsip syariah gitu. Oh, oke. Nah ngomongin soal bank itu kan, sekarang tuh kan tadi sempat singgung di awal bahwa ada bank digital, lalu juga masih ada mungkin bank konvensional gitu. Nah bagaimana Bank Jago tuh bisa mengedukasi masyarakat bahwa sekarang tuh sebenarnya banyak cara yang mudah untuk kita belajar keuangan, mungkin menabung, kayak gitu. Apa saja yang udah mungkin dilakukan oleh Bank Jago? Iya, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin produk keuangan, itu sebetulnya erat banget kaitannya sama literasi ya, Iya, literasi masyarakat gitu. Mungkin levelnya pertama mereka tahu dulu nih bahwa ada dunia bernama bank gitu kan, bahwa dananya bisa dititipkan ke bank dan disimpan dengan aman gitu. Itu level pertama gitu. Level selanjutnya mungkin satu-satu terkait dengan satu pengelolaan keuangan dan dua ada produk-produk apa saja yang bisa digunakan gitu kan. Jadi kalau misalkan terkait dengan pengelolaan keuangan, kita tuh banyak dari Bank Jago itu mengadakan edukasi literasi Workshop gitu ke juga. masyarakat. Ada workshop, ada seminar, ada event-event, beberapa event lah ya yang dilakukan gitu bersama beberapa komunitas yang memang tujuannya itu mengedukasi cara pengelolaan keuangan. Jadi highlight-nya tadi sebetulnya kalau misalkan memang orang tuh pengen ada dari income media, nggak semuanya habis gitu, berarti kan perlu ada skill untuk mengelola keuangan. Itu yang fokus utamanya Bank Jago sebetulnya adalah untuk edukasi pengelolaan keuangan. Tapi kalau menurut Kak Nur sendiri, kenapa sih skill pengelolaan keuangan itu selalu diidentikan dengan ibu-ibu? Gitu. Karena katanya ibu-ibu tuh bendahara gitu. Padahal kan bapak-bapak juga dia bekerja, memiliki nafkah juga harus diatur dong keuangan. Itu kenapa ya? Iya, menarik sih sebetulnya. Kenapa selalu kita gitu? Kenapa kita terus jadinya ya? Gitu. Iya, ini yang menarik sebenarnya kalau di Jago pengelolaan keuangan itu bisa dilakukan bersama antara ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Gitu. Kita balik lagi ke kantong tadi ya gitu. Jadi kalau kantong sebenarnya kan kalau zaman dulu amplop, ini amplop satu amplop gitu kan ya. Yang mengelola biasanya ada satu orang nih. Kalau misalkan orang lain mau mengelola juga harus keroyokan nulis gitu ya di depan amplopnya. Siapa nih tadi yang ngambil 50.000? Siapa yang ngambil 20.000? Ada gitu. ininya. Buku keluar masuknya. Iya, buku keluar masuknya tuh tiap amplop biasanya ada tuh gitu. Nah, kita tuh kalau di Jago Syariah kita ada namanya tuh kantong bersama. Oh, oke. Jadi kantong bersama ini nih bisa di-share. Jadi biasanya tuh suami istri banyak yang pakai ini. Jadi prinsipnya tiada dusta di antara kita gitu kan. No cheating-cheating. No cheating-cheating. Jadi kalau misalkan udah punya tujuan cheating-cheating, nggak bisa tuh pakai kantong bersama. Karena semuanya akan kelihatan di situ gitu. Jadi di kantong itu misalkan tadi kan Mbak Deta bilang yang biasanya tuh yang mengelola banyak dititipkan ke istri gitu. Tapi istrinya juga pengen suami ikutan dong gitu ya sebetulnya. Jadi misalkan iya. Jadi istrinya misalkan udah ada nih, udah bikin kantongnya gitu. Kantongnya tuh bisa di-share ke suaminya. Jadi dari aplikasi Jago suaminya tuh juga bisa ngeliat sebetulnya kantong ini tuh pengeluaran untuk apa aja. Oh, ini saya udah harus nambahin lagi ya berarti gitu. Kan yang kita harapkan sebagai wanita itu ya. Iya. Jadi kamu kira 5.000 bisa makan daging gitu kan? Katanya 10.000 di orang yang tepat gitu. Mohon maaf. Itu cuma nasi, tempe, sayur. Gitu. Iya, ini dari kantong bersama kita sudah terbukti 10.000 tidak cukup ya. Gitu. Iya, jadi itu sih sebenarnya yang kita coba bangun bersama. Jadi sebetulnya semangat kolaborasi untuk mengelola keuangan tidak hanya itu dititipkan ke perempuan gitu, tapi untuk bersama-sama dengan pasangan itu juga bisa ditingkatkan lah. Tadi kan ngomong-ngomong soal literasi keuangan juga gitu. Gimana sih supaya kita tuh ibu-ibu ataupun juga perempuan-perempuan saat ini tuh memiliki skill dalam mungkin memilih produk yang akan dibeli. Contoh kan harga beragam. Apakah kita harus selalu cari harga-harga yang murah, tapi mungkin kualitasnya mungkin nggak bagus, atau ada trik-trik khusus nggak sih buat kita mensiasati pengeluaran dan harga-harga yang makin mahal itu? Iya. Tadi kembali lagi sebenarnya ke
ke pemasukan dan pengeluaran tadi harus ya. ngelihat gitu. ini budget kita berarti ya. Iya, berarti harus ngelihat budget kita. Apakah dengan kondisi kita sekarang, kita sudah cukup punya privilege gitu untuk akhirnya mencari produk yang dengan kualitas yang lebih bagus gitu ya, kualitas yang lebih tinggi, sehingga harganya juga biasanya lebih mahal gitu. Atau sebenarnya kita perlu menunggu dulu nih sekarang. Jadi sebenarnya itu pilihan hidup lagi ya. Iya, menunggu tuh kalau udah kayak aduh. Iya, nah biasanya nih kalau menunggu, kalau udah kebanyakan scrolling sosmed nih, jadi ngelihat orang lain kok punya barang yang lebih bagus dari kita, lupa nih ya tabungan kita sebenarnya belum sampai gitu kan sebetulnya ke situ gitu. Itu juga yang jadi challenge ya. Jadi juga jangan kebanyakan scroll sosmed kali ya kalau misalkan mau belanja sesuatu. Kalau nggak mau beli-beli nggak usah ke mall, nggak usah scroll sosmed, udah di rumah aja beribadah. Gitu kan. Supaya nggak boros tadi gitu kan. Tapi tidak hanya perempuan, tidak hanya ibu-ibu yang memang harus lebih aware pada keuangan. Generasi muda saat ini mungkin yang belum menikah gitu kan, yang mungkin dia harapannya punya rumah, punya mobil, itu kan juga harus aware kan dengan skill tadi menabung tadi gitu kan. Kalau generasi saat ini tuh benar nggak sih generasi yang cenderung lebih boros atau FOMO gitu? Nah, sebetulnya balik lagi tergantung tadi orangnya gitu. Betulnya kalau misalkan ngomongin generasi muda ini banyak sebetulnya cita-citanya itu tuh masih lebih dekat biasanya dengan hal-hal yang sifatnya transaksional ya. Kalau misalkan kita lihat gitu. Di saat semakin mature orang, baru kita lihat nih sebetulnya spektrum untuk mengarah ke perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang itu lebih tinggi gitu. Nah, ngomongin tentang generasi muda dan transaksional, sebenarnya tuh kita melihat banyak generasi muda yang pakai Jago itu tuh sebetulnya mereka satu suka tadi ya dengan pocket-pocketnya tadi gitu. Ya. Tapi mungkin cara penggunaan pocketnya yang agak berbeda gitu. Oh, kayak gimana tuh? Generasi muda ini tadi mereka tuh banyak sebetulnya pakai untuk hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi kalau di kita kan sebenarnya top up GoPay gratis kan gitu. Jadi itu juga salah satu alasan mereka sebetulnya pakai Jago gitu. Oh, oke. Karena price sensitif ya. Iya, kayak top up fee aja tuh jadi sensitif gitu. Berarti di Jago top up gitu free. Untuk yang GoPay. Karena 1.000 tuh lumayan sih. Iya. Jadi top up GoPay dia gratis gitu. Kemudian kita tuh nyambung sama kartu debit. Jadi misalkan contoh Mbak Deta bikin beberapa pocket gitu ya. Misalkan tadi pocket yang untuk transportnya, atau jangan pocket transport deh. Pocket apa ya kalau anak muda misalkan belanja baju gitu ya. Iya, lifestyle lah ya. Lifestyle gitu. Nge-matcha gitu kan, Iya, beli baju gitu. Iya kan. lagi ya, matcha baju, lifestyle jajan gitu. Itu bisa disambungin sebetulnya sama kartu debit Visa. Oh, oke. Iya, jadi kartu debit Visanya bisa dibeli aja gitu kan, dipesan aja di dalam aplikasi. Nanti kartu debitnya dikirimkan ke rumah gitu. Nah, kartu debit ini tuh juga bisa dipakai di luar negeri gitu kan. Jadi kalau misalkan anak muda Iya, ini anak muda kan traveling. Betul, traveling, YOLO semangat kekinian gitu. Itu tuh semua kartu debitnya juga bisa dimanfaatin di sana. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke anak muda tadi journey-nya mereka pertama-tama perlu punya suatu tujuan finansial dulu gitu. Walaupun tujuan finansialnya masih sebatas pengen jajan matcha di yang mana gitu kan. Matcha sekarang banyak banget ya. Banyak banget tipenya dan juga harganya juga sangat beragam gitu kan. Itu adalah suatu cita-cita anak muda gitu. Atau sebenarnya mereka pengen traveling entah di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Atau sebetulnya tadi mereka pengen lifestyle, misalkan kalau ini baju lebaran ya, baju lebaran mau beli sendiri deh gitu. Itu juga sebetulnya bisa direncanain, nanti langsung bisa ditransaksiin langsung dari Jago. Tapi menarik tadi bahwa ternyata Bank Jago ini juga bisa dipakai sampai ke luar negeri. Oke, berarti nggak perlu yang ribet langsung tap-tap gitu tuh gimana? Iya, jadi sebetulnya kalau dipakai di luar negeri bisa di-tap-tap juga sebetulnya di sana. Jadi kan kalau nge-tap itu akan tergantung mesinnya yang di sana. Apakah mesinnya membuka untuk kartu-kartu debit dan kartu kredit di luaran sana itu untuk nge-tap, atau sebetulnya kalau mesinnya belum bisa berarti harus dicolok ya. Kartunya harus dimasukin, kemudian masukin PIN seperti sebelum era tap lah gitu. Jadi kalau misalkan contoh yang paling dekat dulu ya. Contoh yang paling dekat
misalkan ke Singapura gitu. Oh ya, Iya. banyak nih biasanya nih kan. Iya. Udah kayak tetangga kita. Tetangga. Berangkat pagi pulang malam. Waduh. Atau berangkat pagi berangkat sore nginep di bandara ya. Iya lagi. Belum ada nih. Besok baru pulang gitu. Iya. Jadi ke Singapura itu kan ada MRT-nya ya, kereta setempat gitu. Itu juga pakai kartu debitnya Jago Syariah tuh udah bisa sebetulnya. Jadi udah fiturnya udah banyak, Iya. di mana aja bisa dipakai gitu kan. Betul. Contoh lain sebetulnya yang banyak pakai juga itu tuh untuk umroh. Oke. Iya. Jadi kalau umroh kan di sana juga udah banyak yang menerima kartu kan di Arab Saudi. Jadi sebetulnya misalkan mau beli oleh-oleh gitu, atau misalkan kita cuma mau beli makan atau beli minum gitu, itu nanti langsung pakai kartu debit Visanya aja bisa. Iya. Dan yang menarik tuh ada kereta cepatnya kayak Wus ya gitu ya. Iya, aku pernah beberapa kali ngeliat orang konten di situ. Iya, kalau di kita Wus, kalau di sana keretanya disebutnya Haramain. Oh, nah, oke. banyak banget kita ngeliat ya behavior transaksi orang pakai kartu debitnya Jago Syariah itu untuk transaksi beli tiket untuk naik Haramain di sana. Oke, jadi malah karena tadi mungkin syariah, jadi dominan penggunaannya di waktu umroh gitu atau enggak ya? Iya, itu jadi salah Jadi satu. satunya. Iya, jadi salah satu yang banyak digunakan juga. Walaupun tadi balik lagi nggak cuma dipakai buat umroh Iya, gitu, pakai apa aja bisa. Betul, pakai apa aja bisa. Tapi kalau ngomongin bank digital tuh gimana cara Bank Jago tuh meyakinkan masyarakat bahwa sistem transaksi sini tuh benar-benar aman dan juga akuntabel gitu? Iya, balik lagi tadi kalau misalkan kita ngomongin tentang keamanan di saat contoh beberapa hal aja ya. Sebetulnya contoh beberapa hal yang sudah diimplementasikan di dalam aplikasinya Jago itu kan autentikasi gitu. Jadi untuk nasabah bisa bertransaksi itu juga kan nggak main langsung bisa transaksi Iya aja dong, gitu pasti ya. ada stepnya ya. Iya, pasti ada stepnya gitu. Jadi ada autentikasi untuk transaksi baik itu berupa PIN, password gitu. Untuk masuk ke dalam aplikasi itu juga kan perlu PIN gitu. Atau kalau sekarang kita selain PIN juga udah bisa pakai biometrik. Oh, Jadi oke. biometrik itu bisa wajah atau jari ya. Sidik jari ya. Iya, sidik jari tergantung apa yang diimplement di dalam HP yang dipakai sama setiap orang gitu. Aku menghindari muka karena kadang kalau aku makeup sama nggak makeup, handphonenya nggak mau. Emang bener-bener. Pangling ya? Iya, bener. Jari aja udah gitu. Terus lanjut. HP-nya pangling gitu. Iya, itu satu sisi gitu. Kemudian selain itu kita juga mengimplement sebenarnya batas transaksi, limit-limit gitu. Jadi limit-limit itu juga menjaga gitu ya dananya nasabah agar selalu aman sebetulnya di Bank Jago. Dan kita juga sebenarnya terus mengedukasi. Yang kita khawatirin banget tuh adalah sebetulnya social engineering. Nah, kayak apa tuh? Iya, karena kita mau seberapa aman pun gitu ya di kita, kalau misalkan nasabahnya dipengaruhi gitu sama yang lain untuk akhirnya masukin PIN dan misalkan transfer ke orang tersebut juga jadinya yang sebetulnya secara implementasi aman karena ada social engineering ini juga jadi tidak aman gitu. Nah itu juga edukasi-edukasi yang terus dilakukan oleh Bank Jago sih untuk memastikan keamanan dananya nasabah yang disimpan di bank. Gitu. Setuju sih, karena sekarang itu penipuan keuangan itu udah makin marak dan makin kreatif. Bahkan cara-cara dulu itu ada lagi yang kayak papa kamu sakit, langsung rumah sakit gitu. Akhirnya kita panik kan, kita lari ke mesin ATM, lalu kita transfer cara-cara kayak gitu. Memang harus terus-menerus diedukasi bahwa kita jangan mudah tertipu gitu kan. Apalagi tadi memberikan nama kandung ya, ada yang nanya tadi tiba-tiba kan. Yang bahaya gitu kan, memberikan data-data pribadi gitu kan. Edukasi kayak gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih selama mengedukasi nasabah gitu tentang bahaya-bahaya tadi social engineering tadi ya. Iya, sebetulnya akan tergantung segmen-segmennya tadi gitu. Kita biasanya agak lumayan deg-degan untuk segmen-segmen mungkin yang agak lebih mature gitu ya. Karena tadi lebih panik, tidak familiar dengan teknologi seperti itu. Nah, kebetulan memang kalau di Bank Jago sendiri ini tuh range usianya kebanyakan tuh di 25 hingga 45 tahun. Oke. Iya, dan kebanyakan karena sudah pakai Bank Jago, umumnya orang-orang ini tuh memang orang-orang yang tech savvy.
Jadi mereka cukup melek dengan teknologi gitu. Jadi mungkin kalau buat Bank Jago sendiri, gap untuk edukasi itu pasti tetap ada ya gitu. Jadi gap pengetahuan dari nasabah gitu, yang akhirnya kita tetap perlu melakukan edukasi terus gitu. Tapi mungkin kita di sisi lain juga terbantu dengan segmennya Bank Jago yang memang secara umum cukup tech savvy ya. Iya, gitu. Wah, menarik sih sebenarnya ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga tadi ada tips-tips sebenarnya kan yang dibagikan oleh Kak Nur, bahwa di momen Ramadan ini itu tadi ya, kita harus punya skala prioritas gitu kan. Dari kebutuhan baru mungkin bisa lah disempilin keinginan, karena udah nunggu THR kan 1 tahun ya. Masa buat self reward itu tidak ada, tapi tetap mawas diri, lalu juga be mindful. Dan tadi bisa digunakan tuh fitur kantong-kantongnya kan ya. Jadi dari sekarang udah tahu segini untuk pengeluaran, segini untuk mudik dan segala macam. Oke, terakhir dari Kak Nur, ada pesan-pesan untuk ibu-ibu perempuan atau mungkin generasi muda di luar sana terkait dengan kita tuh harus banyak nabung guys gitu. Sebetulnya tadi kunci utamanya udah disebutkan juga sama Mbak Deta, di be mindful itu tadi sih. Kalau memang kita punya pendapatan, be mindful kita mengeluarkannya sebetulnya untuk apa? Agar tetap berkah, jadi kan dananya juga perlu dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau memang kita butuh, ya udah dikeluarin aja, nggak apa-apa. Memang uang itu ada untuk kita keluarkan pada jalan yang benar gitu ya. Tapi kalau memang ternyata itu adalah suatu keinginan yang ibaratnya kita cuma pengen show off aja, mungkin itu hal yang bisa kita tunda dulu sambil kita reprioritize lagi tadi. Prioritas untuk pengalokasian dana kita sebetulnya untuk apa sekarang. Oke, terima kasih Kak Nur Fajriah Rahma, Head of Syariah Digital Funding at Bank Jago, sudah ngobrol-ngobrol di Perspektif. Dan buat Okezoners, buat ladies luar sana, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye!